Al-Muslimun TV. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa ikhwati fid din, jamaah salat subuh Masjid Al-Muslimun rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tsumma alhamdulillah ala kulli hal. Tsumma Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Tsumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada subuh hari ini dengan rahmat dan karunia Allah kita kembali berkesempatan oleh Allah untuk ta'abbud, beribadah pada Allah. Semoga Allah memberi kita keistiqomahan untuk terus menjalankan syariat Allah dan di atas sunnah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga saat ajal kita tiba, saat Allah memanggil kita, Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, dalam surat Ibrahim surat yang ke-14 ayat 34, Allah mengingatkan kita betapa banyak permintaan kita yang telah Allah kabulkan. Bahkan di ayat surat ini Allah juga ingatkan betapa banyak nikmat Allah yang telah Allah berikan di tengah kehidupan kita. Saking banyaknya tidak ada seorang manusia pun yang mampu menghitungnya. Wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Betapa banyak permintaan engkau, kata Allah, yang telah aku kabulkan. Dan jika engkau menghitung nikmatku, tidak ada seorang pun yang mampu menghitung. Tapi sayang, di ayat ini Allah jelaskan siapa manusia ini, makhluk ciptaan. Innal insana ladzalumun kafar. Sesungguhnya manusia ini makhlukku yang pasti sangat zalim dan tidak pandai bersyukur, tidak pandai berterima kasih. Dan menurut surveinya Allah, ini survei Allah beda dengan surveinya Barometer, Indometer dan sebagainya. Surveinya Allah itu pasti benar. Manusia ini dalam pandangan Allah banyak yang bersyukur atau banyak yang mengeluh? Mengeluh. Itulah pernyataan Allah dan surah Al-Mulk yang kita disunnahkan membacanya setiap malam menjelang tidur, supaya kita dijauhkan dari azab kubur dan fitnah dajjal di akhir zaman. Qalilan ma yashkurun. Sedikit sekali manusia yang pada bersyukur. Padahal usia kita di usia 40 tahun ke atas, ada perintah Allah manusia ini semakin tua harus banyak bersyukur, bukan banyak mengeluh. Tapi realitasnya kita ini makin tua banyak syukur atau banyak ngeluh? Encok kumat, gaji tinggal berapa Ustadz, terus ngeluh dan mengeluh. Makanya survei Allah itu pasti benar. Bahkan Allah memakai kata-kata lamnya lam taukid, sebuah kepastian, la zalumun kafar. Sungguh pasti manusia ini ku beri nikmat sebanyak apapun, ku kabulkan doanya, permintaan sebanyak apapun, dia tetap berbuat zalim di hadapan. Dia tidak proporsional. Coba, mana lebih kita dahulukan hari ini? Pasti banyak kondangan. Hayya ala sholah atau hayya ala kondangan?
Mana lebih kita respect menghadapinya, menghadirinya, undangan resmi orang terkenal atau pejabat tertentu atau bahkan undangan kenegaraan atau undangan Allah lewat suara muadzin hayya 'alas shalah. Bukankah ini sebuah kezaliman? Mana berpenampilan terbalik, good looking kita di hadapan Allah atau di hadapan makhluk? Kita yang bisa menjawab. Maka keki banget saya kalau khutbah Jumat atau sedang khotib atau sedang ini ada orang pakai kaos menghadap Allah. Kaosnya tulisan partai lagi. Coba bayangkan, ada nggak? Pernah lihat nggak orang ke kondangan kayak gitu gayanya? Bukankah itu sebuah kezaliman? Apa arti zalim? Wad'u syai'in fi ghairi mahalli. Zalim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, tidak proporsional gitu. Di hadapan makhluk begitu hebatnya penampilan good looking, good performance, di hadapan Allah seenaknya. Pada Allah memberi kita hidup dan kehidupan. Allah memberi kita nikmat begitu baik. Bahkan yang lebih anehnya, manusia nggak pandai bersyukur kata Allah. Ngeluh dan mengeluh. Zaman kemarau panjang ngeluh, panas banget ya. Begitu sekarang hujan, hujan melulu ya. Terus kayak siapa? Salju. Jadi salju juga ngeluh. Saya pernah negara daerah salju, Swiss, Jerman, bahkan Turki. Kita berpikir bisa minum sirup marjan kali. Boro-boro minum sirup, udah beser aja bawaan. Manusia nggak pada bersyukur kata Allah. Bahkan pernah nggak di antara kita membayangkan, aku ingin hitung nikmat Allah sehari aja, pernah kebayang? Ada mahasiswa UIN, saat dia menyusun tesisnya, katanya nikmat Allah sehari itu 250 ribu nikmat. Entah benar, entah dia karang-karang, wallahu a'lam. Yang jelas Allah katakan tidak ada seorang manusia pun yang mampu menghitung nikmat Allah. Karena terlalu banyak, uncountable. Bighairi hisab, hakikat nggak ada yang mampu. Makanya kita di usia tua, khususnya usia 40 tahun ke atas, dalam surat Al-Ahqaf, surat 46 ayat 15, salah satu perintah Allah apa di usia ini? Hatta idza balagha asyuddahu wa balagha 40 sanah. Istilah barat, life begin at 40. Kehidupan dimulai usia 40. Salah satunya apa perintah Allah? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'amataka allati an'amta alayya. Udah banyak bersyukur, bukan banyak mengeluh. Tapi yang kita rasakan terhadap diri kita masing-masing termasuk saya, hidupnya banyak syukur atau mengeluh? Padahal berkali-kali saya tanya di masjid yang mulia ini, apa manfaat mengeluh? Satu aja. Yang bisa jawab, tiket umroh bareng saya Februari insya Allah. Nilainya nggak main-main 30,4 juta karena bintang 5. Udah bintang 5 murah lagi 30,4. Pesawatnya Saudi direct langsung Madinah. Pulangnya lewat Jeddah, kan nggak repot naik bis atau naik kereta cepat. Ayo, siapa yang bisa jawab apa manfaat mengeluh? Ini serius, kalau ada notaris saya siap tanda tangan. Kok nggak ada yang angkat tangan? Kok lisannya banyak mengeluh, ditanya manfaat mengeluh, ada yang tahu? Bagi ibu-ibu ini. Karena wanita digambarkan Rasulullah SAW banyak penghuni neraka, bukan tidak taat pada Allah, karena pengajian terbanyak ibu-ibu. Yang rajin baca Quran ibu-ibu, yang rajin sholat malam pasti ibu-ibu duluan bangun dibanding suaminya, betul tidak? Tapi kenapa digambarkan oleh Rasulullah SAW penghuni neraka terbanyak ibu-ibu? Kasrotulian salah satu penyebabnya suka ngeluh. Bin bawel, bin kepo, bin ahli sejarah. Tahu bu ahli sejarah? Kesalahan suami 20 tahun lalu nggak pernah kuliah fakultas sejarah masih diingat di otak. Itulah ciri wanita penghuni neraka kelak. Selain yakfurna al ashiro, yakfurna al ihsan. Dan riwayat Bukhari penyebab wanita banyak penghuni neraka tidak taat pada suami dan suka mengingkari kebaikan suami. Bahkan sampai digambarkan di hadis tersebut, lau taf'anu da khaira ad-dahr, seandainya suami wanita ini mengerjakan kebaikan sepanjang tahun,
hanya satu persoalan, satu hal yang membuat wanita tidak suka dengan suaminya, keluar kata-kata ma ra'aitu khairan qattun miladaika. Hai suamiku, aku nggak pernah lihat kebaikan pada dia sedikit pun. Hanya gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Inilah ciri-ciri wanita penghuni neraka kalau. Wa iyadzubillah, semoga ibu-ibu yang di belakang. Ya. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Terhadap nikmat Allah, Allah perintahkan kita fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kita wajib menyebut dan bersyukur di hadapan Allah. Bentuk syukur sesungguhnya di hadapan Allah saat kita mendapatkan nikmat, kita bertahmid memuji Allah. Hanya saja ada tuntunan Rasulullah SAW saat nikmat Allah itu sesuai dengan harapan keinginan kita, doanya apa? Ucapan tahmidnya apa? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Jadi kalau bapak, ibu dan saya dapat nikmat Allah sesuai dengan harapan kita selama ini, apa kalimat tahmidnya? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wajib hafal. Karena Allah senang sekali saat kita hamba jadi bernikmat Allah, dan kita senang banget dengan ucapan ini. Tambah senang Allah kalau Allah sudah tambah senang dibuat hidup waluya. Tahu waluya? Kapan perlu ayah. Enak nggak hidup? Enak banget Pak. Hidup yang penuh barokah itu ada 3 indikator. Ziyadatul khair, semakin banyak kebaikan kita. Ziyadatul ta'ah, semakin taat kita dengan Allah. Dan ziyadatu apa? Yang ketiga, ziyadatu syukur. Orang yang hidup barakah pasti bertambah rasa syukurnya. Coba introspeksi diri saya dan diri kita semua. Apakah hidup kita sudah barokah atau belum? Indikatornya tidak, 3 tadi. Semakin banyak amal soleh kebaikan, semakin dekat kita dengan Allah, dan semakin banyak rasa syukur kita di hadapan Allah. Fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kenapa kita wajib bersyukur? Bagaimana Ustaz kalau nikmat Allah menurut kita bukan nikmat, tapi sebenarnya semua itu nikmat Allah. Hujan nikmat Allah. Ini baru cuci mobil, keluar dari cucian mobil hujan turun, muka udah kayak jeruk purut. Padahal baru keluar cuma 40.000, paling banyak 50.000. Harusnya apa ucapan kita? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Saya ingatkan nih di zaman cuaca seperti ini, bukan mengeluh dengan masa dan cuaca. Hujan melulu ya, repot ya, pada bocor rumah ya, pada sakit batuk ya, bentar lagi DBD ya, dan sebagainya, wa iyadzubillah. Tapi seharusnya kita tidak boleh mengeluh dengan masa dan cuaca. Karena tanpa kita sadari, orang-orang yang mengeluh dengan keadaan cuaca dan masa, dia telah menyakiti Allah. Ini pernyataan Allah, hadis kudusi, yasubbuni abdi biddar. Hambaku telah menghina aku, mencela aku, menyakiti aku dengan masa dan cuaca. Wa ana ad-dahar. Akulah yang mengatur masa cuaca, kata. Akulah yang mengatur keadaan. Terus bagaimana Ustaz sikap kita? Banyak berdoa, banyak hafal doa. Doa turun hujan, Allahumma shayban nafi'an. Doa selesai turun hujan, saya kurang yakin semua hafal. Apa doa sesudah turun hujan? Yang bisa jawab, saya traktir sarapan bubur sepuasnya. Nah, kan nggak yakin saya. Mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Kami telah diturunkan hujan bifadlillah dengan karunia Allah dan rahmatnya. Coba semua kita berdoa itu. Insya Allah hujan menjadi rahmat, menjadi keberkahan karunia. Tapi karena nggak hafal, ya udah selesai hujan begitu aja. Jangan-jangan membuat kita marah keadaan karena rumah pada bocor, tukang pada jual mahal. Jangan-jangan begitu. Doa dengar petir. Subhanalladzi sabbihu ra'du bihamdi wal malaikatu min khifatihi. Hadisnya seperti itu Pak, Bu.
Ada karangan di kitab doa, saya tahu Allahumma la taqtulna bi ghadabika wa la tuhlikna bi azabika. Ini bukan dari Rasulullah SAW, hanya karangan. Karangan siapa? Allahu a'lam. Penting orang sebut ulama. Ditanya ulama penting, itulah doa. Boleh nggak Ustaz? Boleh saja, namanya juga doa. Cuman jangan dinisbatkan, ini hadis. Hadisnya doa dengan petir apa? Subhanalladzi sabbihu bihamdihi wal malaikatu min khifati. Saya ingatkan kembali. Kalau nggak tahu apakah ini hadis, kalau emang hadis kedudukannya tidak tahu apakah sahih mungkar bla bla bla, jangan kita ikut-ikutan nyebarin. Karena bahaya sekali. Ancamannya nggak main-main. Man kadzdzaba alaihi muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa berdusta atas namaku, dia telah menyiapkan tempatnya dalam neraka. Saya mau nanya nih. Hubbul watan minal iman. Mencintai negara, mencintai tanah air bagian dari iman. Ini hadis atau karangan Insinyur Soekarno? Mana yang betul? Karangan Bung Karno ini. Cuman beliau nanya bahasa Arabnya ke ulama yang ngerti bahasa Arab. Maka keluarlah bahasa Arabnya. Hubbul watan minal iman. Cinta tanah air bagian dari iman. Padahal di karangan Bung Karno. Saya nanya lagi. An-nadhafatu minal iman. Ini hadis atau sebuah ungkapan? Hah? Sebuah ungkapan Pak. Bukan hadis. Hadisnya bagaimana? At-tahuru syatrul iman. Memang makna redaksinya secara substansi mana betul, tapi yang masih menjadi masalah an-nadhafatu minal hadis Rasulullah SAW. Ini telah menyiapkan tempatnya dalam neraka. Makanya penting kita hati-hati terhadap hadis. Tanya kepada ahlinya. Perintah Allah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, Allah mengingatkan kita. Dari banyaknya nikmat Allah yang telah Allah berikan, dari banyaknya permintaan dan keinginan kita yang telah Allah kabulkan, semua ini ada sebuah pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Semua akan diminta pertanggungjawaban. Bahkan Rasulullah SAW mengingatkan kita dari hadis Ahmad, saat di padang mahsyar Allah kumpulkan semua manusia akan ditanya 4 perkara. La tazalu qadami 'abdi yaumal qiyamah ala arba. Enggak akan bergeser kaki seorang anak Adam. Pertanyaan di sisi Allah ada 4 pertanyaan. An umrin fi ma'afna, ya akan ditanya umur, kita gunakan untuk apa umur. Yang jelas parameter umurnya ini adalah khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia diberi umur panjang semakin baik amalan. Mafhum mukhalafahnya kebalikannya, wa syarrun nas man tala umru wa sa'amalu. Seburuk manusia diberi umur panjang semakin buruk amal perbuatannya. Wa iyadzu billah. Bahkan untuk usia 40 tahun sudah ada 5 perintah Allah yang wajib kita kerjakan mulai sekarang. Yang disebutkan tadi surah Al-Ahqaf ayat 15, sudah banyak bersyukur, dengan banyak mengeluh. Wa a'mala sholihan tardoh, sudah banyak amal soleh yang mendapatkan ridha Allah, bukan amal salah. Wa aslih li fi dzurriyyati, sudah memperbaiki diri karena usia kita sudah tidak muda lagi. Bahkan berdasarkan parameter umur umat Muhammad SAW, inna umra ummati bina sittina sab'in wa aqalla ala dzalika. Sesungguhnya umur umatku antara 60-70 tahun. Maka 40 itu udah lebih dari separuh perjalanan umur. Udah nggak main-main lagi seperti saya dan kita semua. Wa aslih li fi dzurriyyati, sudah memperbaiki diri. Inni tubtu ilaika, sudah banyak bertobat. Wa inni minal muslimin, sudah banyak berserah diri di hadapan Allah. Bukan sebaliknya. Saya ingatkan yang sudah pensiun, sholat asar itu tetap harus dijaga berjamaah. Saya yakin Masjid Al-Muslimun orang-orang tua sholat asar lebih berkurang dibanding sholat subuh, betul? Atau perlu saya survei besok asar, nanti asar. Yang nggak hadir denda 100.000. Setuju? Setuju ya? Setuju. Oke. Gimana, setuju nggak Bapak Ibu? Ibu-ibu nggak, bapak-bapak? Ya nggak kelihatan asar,
Ustadz hari ini oke, kalau Sabtu Ahad saya masih bisa maklum, alasannya banyak acara. Senin sampai Jumat, yang nggak hadir asar denda 100.000. Yang bohong bisulan seumur hidup. Nah. Kenapa Pak? Ini perintah Allah, hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Bukan hanya sholat subuh Allah sebutkan surah Al-Isra, tapi dari surah Al-Baqarah juga Allah sebutkan tentang sholat wusta. Dan semua ulama ahli tafsir sepakat arti sholat wusta itu sholat asar. Survei yang terjadi, realitas yang terjadi, masjid muslimun yang paling berat untuk yang sudah tua-tua sholat subuh atau asar? Kok nggak ada yang jawab ini? Asar. Udah saya tebak kok. Mau di perumahan saya, kemanapun asar yang paling berat. Alasannya ketiduran. Kok ketiduran setiap siang? Ya wae. Alasannya takut vertigo kumat. Vertigo pula kumat. Kalau kondangan nggak ada yang vertigo kumat. Karena di kepala siomay, kambing guling. Paling banyak antri kan kambing guling. Satu hal. Pernah kepikiran nggak Bapak Ibu? Karena saya yakin mayoritas kita kalau ke kondangan tuh curi start. Sebelum adzan zuhur udah berada di tempat, betul? Nah, saya mau nanya gini aja. Fungsi adzan itu apa? Menandakan telah datangnya waktu sholat. Setuju ya? Setuju ya? Adzan zuhur berkumandang, kita sedang antri siomay. Atau antri apalah, terserah. Tiba-tiba ajal datang. Sedangkan waktu sholat zuhur telah tiba tadi. Kira-kira kalau ajal datang, kita udah jaga sholat selama ini itu, kita matinya husnul khotimah atau su'ul khotimah? Hah? Menurut Bapak Ibu, orang udah datang azan, dia sibuk dengan antri siomay bla bla bla, itu matinya su'ul khotimah atau husnul khotimah? Nah, kalau begitu pernah nggak berdoa? Kita tahu waktu zuhur telah tiba dan kita tertunda sholat. Pernah berdoa nggak, ya Allah beri hamba umur ya, supaya hamba bisa melaksanakan sholat yang tertunda ini? Pernah kebayang nggak itu? Atau jangan-jangan udah dapat siomay pindah ke bakso? Nah, kalau boleh jujur, kenapa sih kita duluan datang kondangan sebelum selesai sholat zuhur? Kenapa? Takut kita kan kehilangan makanan-makanan besek, makanan-makanan gubuk itu. Betul tidak? Coba semua kompak. Boleh sebelum zuhur, boleh. Tapi buat spare. Setengah jam atau 20 menit sebelum zuhur, atau memang di situ ada musola, kita udah standby di situ. Oke, nggak ada masalah. Berarti makanan gubuk dapat, sholat tepat waktu, itu baru Masya Allah. Sosok ibadur Rahman. Karena dia benar-benar hanya beribadah kepada Allah, menempatkan Allah sebagai cinta yang paling prioritas utama. Nah, Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, dari sekian banyak nikmat Allah, kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, Allah sangat concern pada 3 nikmatnya. Lihat surat Al-Isra, surat 17 ayat 36. Wala taqfu ma laisa laka bi'ilm. Jangan mengamalkan sesuatu tanpa dasar ilmu, kata Allah. Kenapa? Inna sam'a, sebenarnya pendengaran. Dan kita tahu pendengaran itu menggunakan panca indera bernama telinga. Wal basara, penglihatan, menggunakan yang namanya panca indera mata. Wal fuada, mata hati. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua itu akan diminta pertanggungjawaban. Berarti dari sekian banyak di ayat ini disebutkan 3 nikmat Allah. Yang namanya mata, telinga dan hati ada sebuah pertanggungjawaban khusus. Apa pertanggungjawaban khususnya Bapak Ibu? Allah jelaskan dalam surat Al-A'raf. Surat ke-7 di ayat 179. Walaqad dzara'na li jahannam
katsiran minal jinni wal ins. Sungguh-sungguh pasti, karena wawnya waw qasam, Allah bersumpah. Pakai lamnya lam taukid, sebuah kepastian. Pakai qad lagi, pakai katsir lagi. Ini kok diterjemahkan benar-benar dahsyat ini. Sungguh-sungguh pasti. Penghuni neraka jahanam, pemilik KTP neraka jahanam, katsiran minal jinni wal ins, kebanyakan dari golongan jin dan manusia. Siapa pemilik KTP neraka jahanam? Wa iyadzubillah, kita beri pada Allah. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Dia diberi hati, hatinya tidak bisa memahami ayat-ayat Allah. Ayo, mari kita jujur pada diri kita. Selama ini kalau baca Quran tersentuh hati kolbu kita, atau sebaliknya, habis baca Quran bukan tambah iman tapi tambah haus. Mana yang betul? Habis baca Quran tambah iman atau tambah haus? Khususnya baca surat Yasin, kalau besek keluar tambah iman atau tambah cepat tuh Yasinan? Itu survei. Yang paling membuat kita nggak nyaman, bahkan rasanya marah. Yasin tangan kanan geser besek, amin tangan kanan geser besek. Pantas nggak? Beradab nggak tuh orang? Coba jujur. Merendahkan, menghina derajat Allah nggak tuh orang? Apalagi gaya aminnya udah suka-suka, amin. Apalagi amin sekarang nggak tulus, ada tujuan. Amin nomor 1, semoga jadi amin. Nah, macam-macam. Saya lihat begitu khutbah Jumat, begitu khotib doa, aminnya lebih banter sekarang. Entah amin apa nggak ngerti, hanya dia dengan Allah yang tahu. Coba kan, ya. Nah ini yang terjadi. Padahal ciri-ciri orang beriman, saat dia membaca ayat Allah atau dibacakan ayat Allah, wa idza tulis alaihim ayatu zadatuhum imana. Inilah pernyataan Allah, penjelasan Allah siapa sosok mukmin dalam surah Al-Anfal ayat 2. Apabila dibacakan ayat Allah bertambah iman. Parameter ukurannya apakah hati kita hidup atau tidak saat baca Quran? Allah memberi sebuah perbandingan. Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribu linnas la'allahum yatafakkarun. Gunung saat Allah bacakan ayat Allah hancur berkeping-keping karena mereka merasa takut. Bahkan Allah memberi perbandingan lagi dalam surah Al-Jin di ayat 1 sampai 5. Sekelompok jin saat mendengar ayat Allah mereka kagum, beriman mereka. Hanya orang bodoh yang tidak kagum dengan ayat Allah. Ini pernyataan jin dalam surah Al-Jin. Coba lihat. Nah umat Islam hari ini saat dia baca Quran atau mendengar ayat Quran bertambah iman, bertambah kagum, atau kharu sujada wa bukia, atau biasa-biasa saja. Saat ada qori baca Quran, banyak kita dengar Allah, itu Allah dia paham atau kagum dengan suara qori? Coba jawab jujur. Dari tadi Ustaz Taufik baca ayat Quran nggak dibilang Allah? Padahal tidak ada perintah. Ada orang baca Quran sehebat apapun nggak ada perintahnya sebutkan Allah, nggak ada. Yang ada perintah Allah dan surah Al-A'raf. Buka nanti di ayat 24, fa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ya ada perintah Allah kalau dengar orang baca Quran atau dibaca ke Quran, suruh dengar, suruh diam. Bukan suruh ngomong dengan sesuatu apapun. Nah, inilah kita hari. Karena tradisi, karena kebiasaan, karena yang nyuruh ustadz atau siapapun, ditanya dalilnya apa, nggak ada. Coba sebutkan saya, ada nggak dalilnya kalau kita dengar orang baca Quran suruh sebut Allah, ada nggak? Yang ada perintah Rasulullah SAW kalau baca ayat tentang tasbih, bertasbihlah, subhanalladzi asra, subhanallah, baca tasbih, alhamdulillahilladzi tahmid. Begitu terhadap ayat Quran.
Saat ketemu ayat tilawah atau ayat sajadah, sujud sajadah atau sujud tilawah, apakah semua imam dan kita begitu? Kan enggak juga. Jadi yang diperintahkan enggak kita kerjakan, yang enggak ada perintah kita kerjakan, itulah sebuah kezaliman, menempatkan sesuatu tidak pada tempat. Nah, Bapak Ibu rahimanirahumullah, siapa penghuni neraka jahanam kata Allah tadi surat Al-A'raf di ayat 179, lahum qulubul la yafqahuna biha. Kuberi hati, hatinya tidak bisa memahami ayat Allah. Bahkan Allah sebutkan dalam surat Yasin. Ini saya tanya nih yang senang baca surat Yasin. Boleh? Boleh. Orang Yasin bagian dari Al-Quran. Hanya saja surat Yasin jangan dirubah-rubah. Ada nggak perintah Rasulullah SAW kalau baca surat Yasin saat ketemu lafaz Yasin bacanya 7 kali? Yasin, Yasin, Yasin. Ada nggak? Coba. Ada tidak? Hah? Kalau ada yang nyuruh Yasin 7 kali, tanya dalilnya apa? Baca surat Yasin itu ibadah atau tradisi? Ibadah. Apa syarat ibadah? Kalau ada perintah. Karena asal muasal ibadah itu apa? Terlarang. Ada yang nyeletuk jamaah saya, Ustadz, ini bukan Yasin tapi Yasinan. Nah, ada pula Yasinan. Jadi kok Yasinan tuh Yasinnya baca 7 kali Ustadz. Yang nyuruh siapa? Ustadz lain. Ada dalilnya enggak? Baru diam. Pada al-asul fil ibadah at-tahrim atau at-tauqif. Kembali saya ingatkan kaidah ini. Semua ulama sepakat, ini ijma ulama, bahwa asal muasal ibadah itu suatu yang terlarang, haram hukumnya. Berhenti, jangan kerjakan dulu ibadah tersebut sampai ila madal dalil, sampai ada dalil yang memerintahkan. Kalau nggak ada dalil yang memerintahkan, nggak boleh kerjakan ibadah tersebut. Maka saya mau nanya, baca surat Yasin ibadah atau tradisi? Ibadah. Baca aja Yasin seperti dalam Al-Quran. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Baca aja, jangan ditambah-tambah. Ini masalahnya. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Disuruh sekali ya sekali aja, jangan ditambah 3 kali. Ingat, wasyarrul umuri muhdatsatuha. Kata Rasulullah SAW, seburuk-buruk urusan yang ditambah-tambah. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Kita alergi dengan istilah bid'ah. Pada ini pernyataan Rasulullah SAW 14 abad yang lalu. Istilah bid'ah itu dari beliau. Apa arti bid'ah? Apa? Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Yang mengada-ngada itu ditambah dikurangi syariat, itulah disebut bid'ah. Jadi bid'ah itu yang berkaitan dengan apa? Ibadah. Bukan muamalah. Mau naik mobil apapun, ya syukur-syukur menghindari buatan produk Zionis Yahudi. Kira-kira mobil apa yang bukan buatan Yahudi? Coba jawab. HP mana yang bukan buatan Yahudi? Ya kita berusaha semaksimal mungkin tidak menggunakan produk Yahudi. Kalau ada alternatif, kita berharap SMK dulu kan? Kemana cerita SMK ini? Nah, itu coba. Itu contohnya kan. Nah, Bapak Ibu, lahum qulubul la yafqahuna biha. Saya mau nanya. Berdasarkan pernyataan Allah, Allah turunkan Al-Qur'anul Karim yang 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, bukan 6.666. Ini adalah Israiliyat. Yang 6.666 itu Israiliyat, ya. Oke. Itu Allah turunkan Quran kepada orang hidup atau orang mati atau orang yang hatinya hidup. Surat apa ya berapa? Surat Yasin udah betul ayatnya. Ayat 70 coba lihat. Liyungzira man kana hayyan wa yahiqal qawlu alal mana orang Yasinan ini? Kok nggak hafal? Liyungzira man kana hayyan wa yahiqal qawlu alal. Ini ahli kahfi atau Yasin atau nggak ada ahli satupun. Liyungzira man kana hayyan wa yahiqal qawlu alal. Ibu-ibu biasanya. Alal apa, Bu? Alal kafirin.
Apa artinya? Agar dia Muhammad liyungdhira man kana hayya, bagi mereka, agar dia Muhammad memberi peringatan kepada mereka yang hatinya hidup. Berarti Qur'annya Allah turunkan untuk mereka yang hatinya hidup. Maka pertanyaan, hati kita udah hidup atau belum? Saat baca Quran bisa kharru sujada wa bukiya, tidak? Tersungkur, bersujud, nangis kita dengan ayat Allah. Kagum kita, tersentuh hati kita. Atau habis baca Quran biasa aja. Yang biasa aja sudah digambarkan 14 abad yang lalu Rasulullah SAW, kanan nas la ya'tiyanna 'alan nas zaman kanan nasu yaqra'una al-Qur'an la yujazihum. Sungguh pasti akan datang suatu zaman di mana manusia banyak baca Quran, tapi Quran yang mereka baca tidak sampai kerongkongan. Dalam rafat riwayat yang lain, riwayat Ahmad, rubba qari wal Qur'anu yal'anu. Betapa banyak orang baca Quran, Quran melaknat si pembacanya. Kenapa bisa dilaknat Ustaz? Jawabannya, pertama niatnya baca Quran untuk Allah atau bukan. Yang kedua, cara dia baca Quran terburu-buru atau tidak. Karena ada larangan Allah, tidak boleh baca Quran terburu-buru. Dia surah Al-Qiyamah ayat 16. La tuharik bihi lisanaka lita'jala bih. Setingkat Nabi Muhammad SAW ditegur oleh Allah, jangan cepat-cepat membaca Al-Quran. Yang ketiga, saat baca Quran ada keinginan memahaminya atau tidak. Kita udah bahas kemarin tentang Ahlul Quran, tentang fadilah memahami satu ayat Quran. Satu ayat Quran yang kita pahami, kita yakini dan kita amalkan sesuai kemampuan kita, kata Rasulullah SAW, lebih baik daripada seorang sholat 100 rakaat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sudah kita bahas itu bulan lalu. Satu ayat yang kita pahami, kita yakini, kita amalkan sesuai kemampuan kita, itu lebih baik pada orang sholatnya berapa? 100 rakaat. Ini ada ustazah yang ayat-ayat waid. Kata ustazah ini memang backgroundnya bukan ustazah. Katanya Rasulullah SAW sholat malamnya 1000 rakaat. Ayat-ayat waid nggak nih ustazah? Siti Aisyah aja ditanya berapa rakaat kaifa salatun Nabi fi Ramadan fi ghairi Ramadan. Apa jawaban Aisyah? Makana yazid wa la yanqus fi Ramadan fi ghairi ila 11 rakaatan. Aisyah yang istri Rasulullah SAW mengatakan saat ditanya oleh seorang sahabat Ibnu Mas'ud, bagaimana salat malam Rasulullah SAW? Apa jawaban beliau? Salat malam Rasulullah SAW baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan tidak lebih 11 rakaat. Datang si ustazah ini Rasulullah SAW salatnya 1000 rakaat. Ayat-ayat wae nggak nih orang? Tapi itu yang diundang. Dan saya tahu setiap diundang ustazah ini minta minimal 5 juta. Manajemennya minta 5 juta. Kalau nggak 5 juta nggak mau datang. Yang salah ustazahnya tuh yang ngundang. Nah. Terus kalau yang undang-undang ustaz-ustaz terkenal TV itu, ustazah terkenal, niatnya apa sih yang ngundang? Biayanya banyak keluar, apa niatnya? Coba jujur. Oh, di zaman kami DKM bisa ngundang ustaz terkenal prestasi, ria nggak itu? Coba jawab. Yang dibayar mahal ustaz tontonan atau ustaz tuntunan? Yang disenangi ustaz tontonan atau ustaz tuntunan? Hebat kan? Yang lucu, yang ngebodor. Sampai ada jamaah dari Singapura nanya, Ustaz, kok di Indonesia itu yang suka dengar ceramah ustaz yang lucu bla bla bla. Ada istilah ustaz pantun lah, ustaz sulap lah, entah apa istilah. Emang Quran tuh lucu ya Ustaz? Saya mau jawab apa? Padahal Allah gambarkan orang yang hatinya hidup apa terhadap Al-Quran. Kharru sujada wa bukiya. Dia tersungkur, bersujud, nangis. Bukan tertawa. Bahkan Rasulullah SAW mengingatkan gitu. Kalau kalian mengetahui seperti aku tahu. Bagaimana beliau? Beliau diperlihatkan surga dan neraka saat Mi'raj. Bagaimana beliau? Beliau diperdengarkan tentang azab kubur.
Seandainya kalian tahu seperti aku tahu, lau ta'lamuna ma'alamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Seandainya kalian tahu seperti aku tahu, kalian sedikit tertawa, banyak menangis. Bukan sebaliknya. Bahkan tertawa itu mematikan hati, mengeraskan hati. Tapi majelis pergaulan sangat disukai, majelis yang banyak ketawanya atau banyak yang nangis. Ini kita hari ini. Maka hati-hati diri saya khususnya dan kita semua. Siapa pemilik KTP neraka jahanam? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Ku beri hati-hati tidak bisa memahami ayat Allah. Apalagi siapa lagi mereka pemilik KTP neraka jahanam? Walhum a'yunul la yubsiruna biha. Ku beri mata, matanya tidak bisa digunakan untuk mendengarkan ayat, untuk melihat ayat-ayat Allah. Walahum adzanul la yasma'una biha. Mereka punya telinga tidak bisa mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am balhum adall. Mereka seperti hewan ternak, kal an'am balhum adall, bahkan lebih sesat dari hewan ternak. Ulaika humul ghafilun. Merekalah orang-orang yang lalai. Berarti dari sekian banyak nikmat Allah tak terhingga tak terhitung, ada fokus terhadap 3 nikmat Allah. Nah, dari 3 nikmat Allah yang namanya mata, telinga, dan hati, Allah jelaskan lagi. Ada fokus Allah, pertanyaan Allah, penjelasan Allah dalam surah Asy-Syams. Di ayat 8 sampai 10. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Semua kita diberi potensi ilham yang sama. Pilih fujur, kemaksiatan, kemungkaran, kekafiran, atau kita memilih ketakwaan. Semua kita Allah beri potensi yang sama. Tapi Allah jelaskan di ayat 9-nya. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang mensucikan jiwanya, hatinya. Berarti di ayat ini semakin Allah kerucutkan pertanyaannya, concernnya pada hati. Sungguh beruntung orang-orang yang hatinya, jiwanya bersih dari penyakit hati, dari kekotoran jiwa. Sungguh beruntung mereka. Wa qad khaba man dassaha. Sungguh celaka yang hatinya berpenyakit, yang jiwanya kotor. Celaka mereka. Berarti semakin dapat kita satu poin. Allah lebih concern lagi namanya hati. Inilah perbedaannya Bapak Ibu. Kalau panca indera yang lain sakit, kita tahu kemana berobat. Sakit mata, kita tahu berobat ke spesialis penyakit mata. Sakit telinga, kita tahu datang ke THT. Sakit apapun kita tahu kemana kita datangi. Tapi saat kita berpenyakit hati, pertama, tidak semua orang sadar dia punya penyakit hati. Yang kedua, tidak ada dokter spesialis penyakit hati. Kecuali Ustadz Danu cuma nulis bengkel hati, kan baru bengkel. Belum tentu solusinya terbaik. Ya. Nah, orang-orang berpenyakit hati itu tidak sadar Bapak. Dan mari kita akan membahas, walaupun waktu kita sedikit, tinggal sampai mana. Kok saya nggak dikasih air putih? Dikasih susu, tambah batuk. Nah, ada 10 penyakit hati yang wajib kita waspadai. Wajib kita hindari. Kalau ada penyakit pada diri saya dan kita semua, wajib kita cari solusi obat. Karena 10 penyakit hati ini merusak jiwa. Merusak dirinya, merusak lingkungannya, pergaulannya, persahabatan. Bahkan hati ini digambarkan tadi oleh moderator kita. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Ala fa inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya dalam setiap tubuh manusia ada segumpal darah. Dan segumpal darah menjadi perhatian concern kita berdasarkan keterangan Rasulullah SAW, fa in saluhat saluhal jasadu kulluh. Kalau segumpal darah ini baik, baik semua.
perkataannya, tindak tanduknya, perangainya, ucapannya, perbuatannya, kalau segumpal darah baik semua. Wa in fasadal jasadu kulluh. Tapi kalau segumpal darah ini rusak, buruk, berpenyakit, kotor, rusak semuanya. Perkataannya, perangainya, perbuatannya, tindak tanduknya, ucapannya, akhlaknya. Ala fahiya al-qalb. Apa yang dimaksud segumpal darah kata Rasulullah SAW? Itulah yang disebut dengan hati. Berarti kembali dari Allah dan Rasulnya ditekankan ada sebuah perhatian khusus terhadap hati. Jangan sampai dia terkotori. Jangan sampai dia punya penyakit. Karena bisa merusak semua. Apa itu? Pertama, penyakit hati yang pertama yang wajib kita waspadai adalah amarah. Mudah marah, temperamental, emosional. Survei mengatakan, siapa yang paling emosional antara gender laki-laki atau perempuan? Yang mudah marah, bapak-bapak atau ibu-ibu? Ini terjadi pendapat perbedaan ulama di Masjid Muslimun. Ada. Ya, mana yang betul? Yang lebih mudah emosi bapak-bapak, ibu-ibu? Jawabannya ini pakai dalil, Bu, bukan pakai perasaan logika. Wanita lebih mudah emosional. Kenapa, Bu? Karena kata Rasulullah SAW, wanita ini kurang akal dan kurang agamanya. Mau bantah, Bu? Kurang akalnya wanita kata Rasulullah SAW karena seorang laki-laki sebanding 2 orang perempuan. Ustadz, wanita sekarang profesor doktor. Banyak, bahkan astronot pertama Indonesia wanita. Jawabannya tetap wanita itu kurang akal walaupun titelnya banyak. Dan terbukti dalam hidup saya. Suaminya profesor doktor, istrinya juga profesor doktor. Hanya satu case, dulu saya masih buka klinik. Jadi seluruh kantor suaminya ini di pertanian itu check up. Ibunya ini yang profesor juga check up, datang dari luar, ditelepon suaminya, ini ada Pak Taufik mau check up bla bla bla. Nah, si bapak ini dia baru check up di Prodia, masih ada bekas kok ambil darahnya. Si istrinya ngotot, bapak ini keras kepala, ini depan anak buah bapak yang ngomong. Di situ saya ingat, emang wanita itu kurang akal. Kenapa kurang akal? Karena wanita ini diciptakan Allah dengan banyak didominasi oleh perasaan, sedangkan laki-laki didominasi oleh apa? Akal. Allah yang Maha Tahu menempatkan hak talak pada laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Kalau dikasih perempuan bahaya, Bu. Lupa bawa martabak telur suami tadi malam, pulangkan aku ke rumah. Bahaya kali. Ceraikan aku. Emang ayah udah gak sayang dengan ibu, hanya gara-gara lupa bawa martabak telur. Aduh, bisa bayangin. Makanya Allah tidak memberi hak talak pada wanita. Kalau dikasih hak talak pada wanita, jatuh talak di satu-satu nih. Apalagi kalau udah tanggung bulan, nggak tambah anggaran belanja, udah minta talak. Itu contoh. Ya, ini banyak ibu-ibu saya ingatkan, begitu suaminya pensiun keluar kata-kata, Ustadz, saya bete lihat suami. Kenapa, Bu? Kayak setrikaan. Kenapa setrikaan? Maju mundur, depan belakang kayak setrikaan, Ustadz. Pusing. Dulu suaminya terlalu aktif juga pusing. Suami saya jarang di rumah. Terus ibu maunya gimana? Sering di rumah, uangnya banyak gitu. Ayah awahi. Jadi istri Dimas Kanjeng, Bu, bisa gandain uang. Ayah awahi ya. Itu contohnya demikian. Jadi mohon maaf, Bu, ini kata syariat, bukan kata saya, bukan kata laki-laki. Wanita itu lebih dominan perasaannya, makanya mudah emosi, mudah baperan. Apalagi saat menjelang mens, saat hamil muda, hamil tua, dan saat menopause. Betul, Bu? Nah, pernikahan makin resisten, makin baperan suami istri
saat usia pernikahan berapa? Makin usia 40 tahun ke atas pernikahan makin sensi. Betul apa betul? Istri bilang suami udah gak perhatian, si suami bilang istrinya terlalu lebay. Terus gimana? Berantemnya kerjanya. Dalam hidup saya, Bu, ini bukan sekarang, ada 2 pernikahan aneh. Pada pernikahan mereka udah di atas 50 tahun. Suaminya 70 tahun jamaah, istrinya 65 tahun juga jamaah. Ustadz, kami minta Ustadz jadi saksi perceraian kami. Kenapa? Keluar. Suami bilang istri terbanyak nuntut. Makin cerewet. Makin tua makin cerewet Ustadz. Pusing juga ya. Betul Bu? Oh enggak, bagus. Wanita solihah di belakang. Kecuali yang kefefet. Ya, ya. Saya tanya istri kenapa? Suami saya terlalu egois. Makin tua makin maunya dilayani. Pokoknya makin egois, sudah lengkap. Ya. Sampai keluar kata-kata saya, Ji, Bu Haji, cobalah sabar dikit lagi, udah pada bau tanah kok. Saya pikir ditempeleng mulut saya, malah ketawa deh. Ustadz justru bau tanah cari kebahagiaan. Nah ya wah, bisa bayangin tuh. Nah itulah naudzubillah. Jadi orang yang marah, orang yang mudah marah, itu hakikatnya sakit tuh jiwa. Hatinya tuh penuh penyakit, kotor tuh hati. Orang marah tuh kenapa biasanya? Merasa dirinya hebat. Merasa orang lain rendah. Merasa dirinya punya jasa. Merasa dirinya pokoknya merasa. Maka orang-orang ini mudah marah biasa. Maka bagaimana menjadi manusia bukan pemarah? Ada nasihat indah dari Rasulullah SAW. Kalau kita marah, apa solusinya? Pertama berta'awudz, baca a'udzubillah, ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berlindung pada Allah. A'udzubillah minasyaitonir rajim, ya. Kita berlindung pada Allah, berta'awudz, berlindung pada Allah dari syaitan. Berarti marah itu sifat syaitan. Berarti orang mudah marah namanya cocok. Tapi jangan orang marah kita bilang setan lo, tambah marah deh. Ya. Yang kedua, perbaiki sikap, posisi. Kalau lagi marah berdiri, perintah Rasulullah SAW duduk. Kalau duduk masih marah begini-begini, suruh berbaring. Berbaring masih marah, udah berbaring stroke masih marah, suruh pejamkan mata. Udah pejamkan mata masih marah tuh lagi gigau. Lagi menggigau atau enggak? Kan orang tidur kan menggigau karena marah-marah. Ya emang udah ini. Jadi perbaiki sikap saat marah. Yang ketiga, kalau sedang marah segera berwudu. Karena marah itu diibaratkan api. Api itu bisa dipadamkan dengan air, betul? Nah, makanya kalau ada orang marah kita suruh wudu. Nggak mau dia, kalau perlu ambil seember air, bajur yang marah. Ustadz tambah marah, memang betul tambah marah. Tapi kalau air tersebut masuk ke ubun-ubun kepalanya, itu meredam amarah. Buktikan aja. Yang keempat, jadi berwudu, nggak bisa berwudu, minum. Lagi marah coba minum, akan turun tensi darah. Coba bukan makan timun, kelamaan. Itu darah tinggi. Ini kan marah beda. Darah tinggi dengan marah kan. Cuman orang marah biasanya darah tinggi. Ada nggak orang darah rendah marah-marah? Banyak juga. Nggak ada hubungan makanya. Ini watak, ini karakter, ini penyakit. Yang keempat, bagaimana menahan amarah? Ada nasihat Rasulullah SAW pada seorang pemuda. Ya Rasulullah, ausini ya Rasulullah. Nasihati aku ya Rasulullah. Jawaban beliau, la taghdab. Jangan marah. Jangan suka marah. Oke, dia dengar. Minta lagi dia nasihat. Jawabannya sama, la taghdab. Jangan suka marah. Minta lagi dia nasihat, la taghdab. 3 kali minta nasihat, la taghdab. Lu jangan marah. Akhirnya pemuda dia mendengarkan kesan meninggalkan Rasulullah SAW. Tapi di rumah dia merenung, kenapa sih nasihatnya sama, jangan mudah marah.
akhirnya dia sadar dia sosok orang yang mudah marah. Semenjak itu dia memperbaiki diri, dia melawan kemarahan itu dengan izin Allah jadi manusia yang penyabar. Yang kelima, bagaimana supaya kita tidak menjadi orang yang marah? Pahamilah, ternyata orang terkuat itu orang yang mampu menahan amarah, bukan orang yang emosional. Orang mudah marah sebenarnya lemah nih. Orang mudah marah sebenarnya dia hidden man atau hidden woman, dia menutupi kekurangan dirinya sebenarnya. Kenapa orang stroke itu mudah marah? Dia merasa dia lemah, nggak mampu, makanya marah-marah. Dia merasa kehilangan power selama ini, makanya marah. Nah, kita yang jaga orang stroke, sing waras, sing ngalah, kan ada istilahnya. Yang waras yang ngalah. Jadi orang marah itu sebenarnya bukan orang kuat, orang lemah. Makanya apa kata Rasulullah SAW? La syadid bisur'ah. Walakin asyadida may yamliku nafsahu indal ghadab. Yang disebut orang kuat bukan menang dalam pertarungan, pergulatan, debat, temperamental, tapi yang disebut orang kuat yang mampu menahan amarah. Jadi manusia terkuat di antara kita yang paling sabar, tidak mudah marah, pemaaf, ini manusia mulia. Maka yang keenam, bagaimana supaya kita tidak menjadi manusia pemarah? Pahamilah kemuliaan kita itu saat kita mampu meredam amarah. Lihat surah Ali Imran ayat 134. Ciri orang bertakwa di antara disebutkan wal kadhiminal ghaidha. Mereka yang mampu menahan amarah. Dan yang terakhir ada sebuah nasihat indah. Tapi nggak mudah. Perlu training center. Perlu ikut tazkiyatun nafas atau nufus. Saat ada orang memancing kemarahan kita, dia injak harga diri kita sehingga rasanya mau marah gitu. Kira-kira apa solusi terbaik? Dengarkan nasihat Imam Ibnu Sirin, salah seorang ulama terkenal. Kata beliau, saat seseorang membuat aku marah, maka keluarlah dari lisanku sebuah ucapan barakallah fi. Barakallah fi. Apa artinya? Semoga Allah berkahi kamu. Kira-kira tensi kita mau meledak tadinya. Istri mancing kita mau meledak, suami mancing kita mau meledak, anak mancing kita meledak. Kita ucapkan yang memancing amarah kita barakallahu fik, buktikan langsung turun tuh amarah. Tapi nggak mudah. Makanya perlu tadi mentarbiahkan diri, training sendiri, tazkiyatun nafas sendiri. Buktikan saja. Di WA ada orang yang menjatuhkan kita, barakallah fik, langsung berhenti dia, nggak akan WA lagi. Buktikan saja. Bukan malah diladeni, makin seru tuh WA, sampai keluar grup, live grup. Ayah, wahai. Atau dikeluarkan admin, auzubillah. Nah, waktu kita menjelang syuruk, kita baru 1 dari 10. Saya beri pertanyaan, silahkan. Dan saya juga kurang enak perut. Silahkan yang mau nanya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ada 2 pertanyaan Pak Ustaz. Ya, yang pertama, biasanya kita ini menurut apa yang dikatakan oleh ustaz atau guru, sehingga seperti yang Ustaz katakan tadi, banyak sekali kadang-kadang ustaz yang salah dan kita tidak menyadari. Pertanyaannya, bagaimana kita memilih ustaz yang benar? Itu yang pertama. Dan yang kedua Ustaz, tadi banyak sekali doa-doa yang Ustaz ajarkan kepada kita, tapi dalam bahasa Arab Ustaz. Apakah boleh kita dalam bahasa Indonesia berdoa? Seperti misalnya doa habis petir dan sebagainya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Bagaimana memilih ustaz?
ada sebuah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Saat kita salah memilih ustaz, penyesalannya dunia akhirat. Lihat surat Al-Baqarah di ayat 166 dan 167. Idz tabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa taqatta'a bihimul asbab. Saat orang-orang yang diikuti, kami ustadz kan diikuti, berlepas tangan dari orang yang mengikuti. Ibu bapak kan orang yang mengikuti kami. Kapan kami berlepas tangan? Saat Allah waraul azab, saat mereka melihat azab, wa taqatta'at bil asbab, sehingga mereka berlepas diri dari jamaah. Ustadz ini, saya ini dan teman-teman, saat kami mengajarkan tidak berdasarkan qala Allah qala Rasul, itu dosanya double. Bahkan Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah di ayat 77, dhal wa mudil. Dia tersesat, menyesatkan orang ramai. Makanya yang duluan masuk neraka tuh ustadz, Pak. Saya ini ngeri sebenarnya. Jangan dipikir jadi ustadz tuh enak. Dapat amplop berapa, tanggung jawabnya dunia akhirat. Kalau perlu bilang anak-anak kita jangan cita-cita jadi ustadz. Saya aja nggak ada cita-cita jadi ustadz, serius. Saya ini baru terjun dakwah usia 40. Karena saya berpikir tentang kabura maktan. Saya berpikir salah satu penghuni neraka pertama ustadz ulama. Masih ingat nggak ada 3 golongan penghuni neraka pertama? Pertama ustadz, ulama, qori, tokoh. Yang kedua dermawan. Yang ketiga orang berjihad jalan Allah gara-gara niatnya bukan karena Allah. Masih ingat nggak hadisnya? Kan gitu. Jadi bagaimana memilih ustadz? Pertama, saat dia menyampaikan selalu qala Allah qala Rasul. Saat dia menyampaikan hadis, dia bertanggung jawab dengan hadis tersebut. Dia menyebutkan perawinya siapa. Syukur-syukur dia tahu tentang kedudukan hadis ini. Hadisnya dhaif, hasan, mungkar, maudhu. Yang kedua, okelah, kalau di sini agak sulit. Cara kedua, silahkan belajar dengan siapapun, tapi nanya, ada dalilnya nggak Ustaz? Dengan sopan. Tanya. Seperti bapak ibu kritis nanya tentang dunia. Coba beli tanah. Nanya nggak sertifikat? Ngecek BPN nggak? Oh panjang tuh urusan. Panjang kali lebar kali trapesium. Kalau urusan dunia ideal curiosity rasa ingin tahu begitu tinggi. Urusan agama kami percaya ustaz. Hebat. Ustaz mana yang jamin masuk surga? Kiai mana? Saya mau nanya, Imam Syafi'i itu dijamin masuk surga atau tidak? Saya mau nanya, Imam Syafi'i dijamin masuk surga atau tidak? Hah? Tidak, karena beliau bukan sahabat, betul? Betul kan? Tapi beliau solehnya jauh dibanding saya dan dibanding siapapun. Banyak kali amalan beliau, kitab beliau terus jadi ilmu bermanfaat, amal jariah. Lewat itu insya Allah beliau masuk surga. Nah kita. Jadi apa yang perlu Pak? Silahkan dengar pengajian. Terus catat, dengar. Ustadz ini banyak nggak dalil Quran hadisnya. Satu. Yang kedua, saat dia menjelaskan Qurannya, berdasarkan siapa? Logika dia atau apa? Kan Panji Gumilang pakai ayat Pak. Panji Gumilang tuh kalau ceramah pakai ayat nggak? Tapi tafsirannya nyeleneh nggak? Itu contoh. Supaya selamat bagaimana? Menafsirkan Quran berdasarkan salafus soleh. Siapa salafus soleh ini maksud? Yang terdepan sahabat. Dari sekian sahabat siapa yang paling depan menafsirkan Quran? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ini jaminan garanti dari Rasulullah SAW. Karena satu-satunya sahabat yang doakan Rasulullah SAW, Ibnu Abbas. Allahumma ja'alhu faqihan fid din wa alimhu at-ta'wil. Apa ta'wil? Ilmu yang sangat utama menafsirkan Quran. Ilmu yang paling dekat Quran itu ditafsirkan sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Dan itu ada pada diri Ibnu Abbas, bukan pada diri siapapun.
Kita tahu negeri ini profesor, doktor, ahli tafsir, tapi menafsirkan ayat jilbab, apa kata beliau? Jilbab bukan syariat Allah, jilbab budaya Arab. Tahu kan siapa profesor ini? Bapak-bapak cuma dengar, saya ketemu dia loh. Apa jawaban beliau? Udahlah mas, ini keyakinan saya, nggak mau. Apa yang terjadi hari ini? Parkinson berat. Padahal Allah gambarkan orang yang hatinya. Jangan main-main dengan ayat Allah. Mau profesor, doktor, sama si Ar-Razi. Bersujud nangis. Kok ketemu sama saya ini? No. Bohong besar masalah. Saya ke Israel 70 kali pemeriksaan. Saya penampilan begini ke Israel 2 kali nggak pernah diperiksa sampai 70 kali kayak dia. Bohong besar tuh orang. Sama dengan bohong besar orang-orang ceramah nanti Isra Mi'raj, bahwa di sana ada flying stone, batu terbang. Bohong, bin dusta. Nggak ada yang namanya batu terbang. Orang saya 2 kali ke sana, jadi bukan kata orang, ceritanya kan mudah kita bantah. Saya udah sampai ke Tel Aviv malah, ke Danau Tiberias malah, nggak ada tuh pemeriksaan 70 kali. Bohong besar ya. Nah gitu-gitulah contoh ya Pak ya, pertama ya. Jadi Bapak tanyakan saya, tanya nggak Ustadz siapapun ngisi sini, tanya dalilnya, jangan terpesona. Jangan pasti Ustadz menyampaikan yang benar-benar. Oh kalau Ustadz menyampaikan benar-benar nggak ada yang duluan masuk neraka tuh Ustadz, surga semua. Apalagi saya dengar dari Pak Haji, masa Ustadz katanya begitu membaca sholat tertentu kita suruh berdiri, arwah Rasul datang. Nah, terus kalau acara demikian sama di tempat lain berarti arwah beliau terbang-terbang, capek kali. Ayo wahai. Gunakan. Selain tanya dalil kan, dalil itu ada dalil nakli dan akli, betul? Tapi akli harus tunduk pada nakli, jangan terbalik. Jangan akli jadi Tuhan. Logika, wah nggak sesuai logika saya berarti dalilnya keliru. Logika kita yang keliru. Karena Allah sebutkan wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Allah cuma beri ilmu yang sedikit. Yang kedua, apa tadi? Doa. Ustadz kami nggak bisa bahasa Arab. Ini baru sedikit saya beritahu tentang doa cuaca. Doa lihat angin. Apa Pak doanya? Allahumma inni as'aluka khairaha khaira ma fiha khaira ma ursilat biha wa a'udzubika min syarri wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat biha. Apa doa saat hujan turun nggak berhenti-berhenti? Takut kita terjadi musibah. Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal alkami wal jibali wal dhirabi wa butunil audiyati wa manabiti syajari. Ini ada asbabul wurudnya doa ini. Saat terjadi paceklik, Rasulullah SAW mengajak sahabat sholat istisqa. Habis sholat beliau khutbah. Saat khutbah turun hujan lebat. Dan hujan ini nggak berhenti. Datang seorang Arab Badui dari pinggiran kota Madinah. Ya Rasulullah, celaka kami, telah menghancurkan kehidupan kami. Mintalah doa pada Allah supaya dipindahkan atau dihentikan. Keluarlah doa tadi. Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma ala kami wal jibali wal dhirabi wa butunil awdiyati wa manabiti syajar. Nah pertanyaan Bapak, Ustadz saya nggak hafal seperti Ustadz panjang-panjang, maka boleh nggak berbahasa Indonesia? Boleh, selama tidak dalam sholat. Bahkan kalau dalam sholat sebagian ulama membolehkan doa berbahasa apapun kalau dalam hati. Kan perintah Rasulullah SAW, akrabul abdul rabbihi wa wasajidun fa'aktsiru du'a fihi. Sedekat-dekat seorang hamba saat dia sujud perbanyak doa dalam sujud, betul? Nah saat sujud itu kan Bapak nggak bisa hafal tuh banyak doa Quran dan hadis. Boleh berbahasa ini tapi cukup di hati. Begitu keluar dari hati batal sholatnya. Ya Allah yang maha gadang, batal tuh sholat. Ya contoh demikian. Tapi kalau di hati masih dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Oke. Kita tutup. Nah, saya agak kurang enak perut. Kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf segala kekurangan saya. Kebenaran milik Allah. Saya juga berlindung pada Allah, memohon ampun pada Allah atas segala kekurangan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.